teman-teman Pro 2, selamat sore. Selamat bertemu kembali ya bersama saya Trinitas di obrolan kita sore hari ini. Spesial di Sore Ceria 13 Mei 2025. Genpres, generasi prestasi. Buat kamu semua yang lagi nongkrong sore hari ini di 92,2 MHz, jangan lupa follow semua akun sosial medianya Pro 2 RRI Inde, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami RRI Inde. Sore hari ini buat teman-teman yang juga mau bergabung bersama kami, boleh. Kamu bisa gabung di 082 147 650 422. Kamu bisa kirimkan pertanyaan, kamu bisa kirimkan apresiasi kamu mungkin ya di sore hari ini, atau bisa juga di kolom chat room teman-teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang sudah tidak sabar ya ingin mendengar obrolan kita sore hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, teman-teman Pro 2 dari Rapper Family. Halo kakak, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Luar biasa ya, sore hari ini kita kedatangan lagi dua cowok ganteng yang hadir di studio. Tinggal kalian tebak-tebakan sendiri ya, yang masih jomblo mana, yang masih singlenya yang mana ya. Ketahuan ya. Silakan cari tahu di akun sosial media mereka masing-masing. Oke, baik. Sore hari ini kita bicara teman-teman Pro 2 tentang hip hop ya, karena ya mereka anak-anak rapper ya. Kalau ditanya rapper Ende lahirnya itu di mana, di Perumnas ya tempatnya ya. Oke, baik, dan katanya nih teman-teman Pro 2 di tahun 2025 ini mereka kembali mengadakan ajang atau festival komunitas hip hop teman-teman Pro 2 yang saya juga belum tahu ya kapan kira-kira akan terselenggara di tahun 2025 ini. Kalau begitu langsung kita kenalan dengan Kak Reiner ini sebagai manajernya. Hai Kak Reiner. Halo Kak Irin. Sehat ya? Ya, sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Mantap nih, jauh-jauh dari Bajawa ya. Ya. Dan juga di samping Kak Reiner ini yang sudah tidak asing lagi, Kak Sky. Hai Kak Sky. Halo. Oke, ini rappernya nih teman-teman Pro 2 bersama dengan teman-teman yang lain. Ada berapa ya Kak kalau boleh tahu? Di Perumnas Rapper Family, anggotanya? Banyak ya? Oke, luar biasa. Banyak sekali berarti teman-teman Pro 2. Nah Kak Sky, Kak Reiner, ini kan katanya rencana mau ada event di tahun ini ya, di tahun 2025 ini, dan temanya masih sama seperti kemarin ya kan? Masih sama ya. Masih sama. Part yang ketiga ya. Ini part yang ketiga ya, berarti sudah melewati dua part sebelumnya teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin sudah pernah menyaksikan di part pertama sama part yang kedua ya kan, pasti ya kamu penasaran kira-kira di part yang ketiga ini apakah ada suguhan yang spesial. Tapi sebelumnya kita mesti tahu dulu nih Kak, bisa diceritakan sedikit lah ya, Kak Sky, seperti apa nih festival, namanya Festival Berontak ya kan? Berontak. Bagaimana awal mula terbentuknya nih? Awal mulanya tuh di tahun 2012 ya, kita dari Rapper Family itu iseng-iseng sih. Kita bikin acara movement komunitas, terus kita ajak ke pelaku-pelaku hip hop di Inde. Dan beberapa di luar kota tuh ada di Ruteng sama di Numeri. Itu di tahun 2012 tepatnya bulan apa batasan? Bulan apa kemarin? September mulai dari situ, kemudian tahun berikutnya kita sudah merencana buat, tapi akhirnya terhalang karena teman-teman banyak yang keluar kota karena kuliah, kerja. Akhirnya kami vakum selama itu. Teman-teman balik dari kuliah dan apa, terus setelah 12 tahun kemarin tepatnya itu kami bikin lagi Berontak Part 2. Jadi ini yang
part ketiganya teman-teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu semua yang penasaran nanti seperti apakah part yang ketiganya, nah kamu harus menyaksikan ya nanti Festival Barontak teman-teman Pro 2 buat kalian yang lagi enjoy di 92,2 MHz, satu-satunya radio yang selalu menjadikan kalian generasi muda sebagai headline. Nah Kak, kalau boleh tahu nih ya, dari nama Berontak ini kenapa pilih namanya Berontak? Apakah ada filosofi di balik makna itu atau seperti apa? Iya. Jadi kami pilih Berontak itu mungkin karena gini. Kita mau buat sisi positif dari kata berontak itu sendiri. Jadi berontak itu bukan cuma sekedar marah ya. Iya. Dia adalah perlawanan yang lewat seni. Terus bagaimana orang-orang yang tidak punya suara di panggung itu kami beri ruang gitu. Oke. Nah, itu kita buat sebagai berontak terhadap perlawanan sistem lah, industri apa segala macam yang kadang tidak peduli dengan teman-teman kelas kami ya, kelas underground gitu. Jadi kita harus buat sendiri wadah biar teman-teman yang punya karya-karya itu bisa punya tempat untuk menunjukkan karya-karya mereka, menunjukkan apa yang mereka suka dari budaya itu sendiri. Hip hop kan punya beberapa elemen ya di dalam hip hop sendiri. Ada rap, ada MC, DJ, graffiti, b-boy dance itu, knowledge trend. Nah, kayak gitu-gitu. Teman-teman yang belum sempat punya tempat atau wadah untuk menunjukkan karya-karya mereka, hobi-hobi mereka di dunia hip hop, kami kasih tempat itu. Luar biasa ya. Jadi ini wadah sebetulnya buat teman-teman komunitas hip hop. Berarti ini di seluruh NTT berarti? Di seluruh NTT. Di seluruh NTT ya. Memang karena dari komunitas kami dulu, komunitas di Perumnas, terus berkembang menjadi komunitas ND dengan nama ND Clan itu. Karena ini acara komunitas hip hop, tidak salah kita ajak teman-teman luar untuk datang meramaikan tuh, kita menawarkan kalau mau silahkan datang dan join. Keren nih. Nah, Karin sebagai manajer, rencananya ini kan akan diadakan lagi Berontak 3. Apa yang berbeda dari edisi sebelumnya? Karena pasti penonton kan mau sesuatu yang berbeda ya tiap tahunnya begitu. Yang pada dasarnya konsepnya sama. Konsepnya sama, dimana itu yang pertama sudah pasti hadirnya talent-talent rapper lokal se-NTT yang rencana kita undang. Nah, kemudian yang mungkin berbeda di sini ya ada satu mungkin guest star lah dibilang gitu. Ya, yang masih kita konsep gitu gitu. Jadi kalau untuk jalannya acara, konsep kegiatan tadi sudah disampaikan itu kayak graffiti, dance dan beatbox itu sama seperti kemarin sih. Semua elemen itu kita hadirkan. Baik. Dengan kemasan yang masih sama? Ya. Kemasannya masih sama teman-teman Pro 2 buat kalian para pencinta musik hip hop. Nah, kenapa sih Kak alasannya mengangkat genre hip hop sebagai identitas utama festival ini, selain memang kalau kita tahu hip hop rapper ini lahirnya di Perumnas. Apakah ada alasan lain begitu? Mungkin karena kami rapper itu elemen dari hip hop itu sendiri ya. Terus dan kami yang menjalankan budaya hip hop itu juga selain rap di dalam lingkungan kami, dalam komunitas kami itu ada beberapa teman yang punya kemampuan di bidang graffiti, punya kemampuan di bidang DJ. Terus kayak beatbox sih ada 1-2 tapi dia tidak terlalu menekuni. Karena dengan kesamaan budaya itu maka kami pakai hip hop untuk menyampaikan karya-karya kami. Jadi teman-teman Pro 2, R&B, DJ itu bagian dari
Hip hop ya. Jadi hip hop itu sebetulnya luas ya. Ya, hip hop itu budaya. Budaya. Yang dimana budaya itu ada elemen-elemen seperti yang disebut tadi, rap, Dance, dance, beatbox. Oke deh teman-teman Pro 2 jadi tahu kan sekarang ya. Kita masih akan lanjut, kita mau tahu nih ya rencananya akan seperti apa talenta atau komunitas lokal yang akan tampil di Festival Barontak 3 nanti. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Untuk teman-teman Pro 2 yang lagi pantau kita via aplikasi RRI Digital, hey semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kamu juga bisa gabung di situ ya, tanya-tanya ke Kaskai, kemudian juga ke Karein sore hari ini tentang kegiatan yang rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat nih teman-teman Pro 2, Barontak 3 ya, festival musik hip hop ya di NTT nih skalanya. Nah ini kalau bicara tentang rencananya nanti nih Kaskai, Karin, seperti apa talenta atau komunitas-komunitas lokal yang akan tampil di Festival Barontak 3? Oke, untuk telenya itu mungkin masih seperti kemarin ya, kita konsepnya itu nanti kita akan sampaikan konsep acaranya apa semua dengan lewat teman-teman, mungkin lewat flyer apa semua. Jadi buat teman-teman pelaku-pelaku hip hop NTT yang punya waktu dan bersedia untuk ikut, akan kami berikan ruang dan waktu di Barontak Part 3 ini. Baik untuk teman-teman yang kemarin sudah sempat ikut, kalau mau join silahkan. Dan untuk teman-teman yang baru mau bergabung silahkan. Tinggal nanti hubungi kami, mungkin lewat media sosial kami nanti atau lewat nomor-nomor WhatsApp teman-teman di Family yang mungkin mereka kenal, tinggal follow up saja. Ya. Kalau sosial medianya via apa nih? Sosial medianya ada di Facebook ada, sama Instagram ada. Kalau TikTok kita jarang buka sih. Kalau Instagram sama Facebook kan bisa inbox sama DM ya. Ya, mudah. Itu Rapper Family berarti. Rapper Family semua. Rapper Family teman-teman Pro 2 nama akunnya ya. Kalau kamu yang ingin terlibat bersama dengan teman-teman ya di Festival Barontak 3 nanti. Nah ini kalau kita flashback kembali ke Barontak 1 dan Barontak 2 yang diselenggarakan beberapa tahun yang kemarin nih, Karin, Kaskai, seperti apa sih tanggapan yang diterima dari masyarakat, dari anak muda NTT itu di 2 edisi sebelumnya? Untuk masyarakat pada umumnya, apalagi kami bikinkan di kompleks sendiri. Orang-orang tua di Perumah itu sangat support pemuda-pemudanya bikin kegiatan-kegiatan positif seperti musik yang kami buat. Akhirnya mereka dengan secara materi dan moral mereka bantu kami, mereka support. Di luar itu, di luar Perumnas banyak orang yang juga datang untuk menikmati acara, karena selain musik kami juga Bazar UMKM punya bazar UMKM. Beberapa UMKM kami ajak untuk join, untuk buka stand dan berjualan produk-produk mereka di situ ya. Rencananya tahun ini akan seperti itu lagi, mengajak UMKM. Sama, kita akan gabung UMKM ya, dan sponsor-sponsorship ya. Luar biasa. Tapi ini UMKM-nya tuh kayak dibatasi atau siapa saja yang mau ikut bergabung, ikut terlibat di event Barontak 3 nanti diberikan kesempatan atau seperti apa? Maunya tidak bisa tidak dibatasi, tapi karena kita lihat lokasi, venue-nya itu tidak memungkinkan, akhirnya dengan terpaksa kami harus sesuaikan dengan venue itu. Nanti mungkin kita turun semua UMKM, tempat di mana, kalau tidak ada parkiran berapa, panggungnya di mana, penontonnya belum lagi kan gitu. Tapi ini kan sekelas lapangan basket,
dan parkirannya cuma sedikit. Jadi kita hitung-hitungan itu. Mungkin kita punya konsep lain nanti kalau memang diizinkan kami pakai badan jalan separuh promosi itu nanti. Kalau memang diizinkan. Kalau ada pendekatan terhadap instansi yang terkait seperti dinas perhubungan dan lain-lain. Oke, kalau boleh tahu nih, Karen, seperti apa tantangan terbesar dalam menyelenggarakan festival musik seperti ini? Kalau berkaca kepada 2 event sebelumnya yang diselenggarakan. Baik, kalau untuk tantangan sih, kalau berkaca kemarin itu kita lebih ke hari hanya ya. Kita kemarin memang rencana konsepnya itu kita itu 2 hari. Tapi namanya cuaca kan kita tidak ada yang bisa prediksi. Kemudian ketika hal-hal teknis ya hal biasa ya, kurang dan lebih di lapangan itu terjadi. Kemudian berkaitan dengan izin keramaian itu mungkin pasti dibatasi juga toh. Karena masih pola masyarakatnya berpikir hip hop ini kan pasti kan tahunya dengan hal yang itu kan stereotip yang ada di masyarakat yang saya mau tanyakan. Itu. Jadi bagaimana dengan 2 event kemarin itu kami membuktikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Itu dari kami itu semoga saja ya tahun ini kalaupun ada ya tantangan ya minimalisir ya seperti kemarin lah. Berarti siap buat gandeng ya, buat cari sponsor lagi tahun ini. Ya, itu. Dan mungkin dengan adanya talk show ini ya, buat teman-teman sponsorship yang mungkin tertarik join, kami dengan senang hati menerima. Untuk informasinya segala macam bisa hubungi kami di Facebook dan Instagram yang tadi kita, atau mungkin sebentar bisa tanya nomor HP-nya, kita pakai nomor HP. Oke deh, nanti kita sharing ya teman-teman Bro 2 nomor handphone dari teman-teman Rapper Family. Nah ini menarik nih, tadi Pak Ray menyinggung soal stereotip ya yang ada di masyarakat nih. Seperti apa nih tanggapan dari Kak Sky, Kak Reiner ya tentang ya omongan-omongan negatif yang kerap ada di masyarakat yang ditujukan kepada teman-teman dari pencinta hip hop ini, seperti apa nih? Ya, mungkin cara mereka berpikirnya hip hop itu pertama bukan budaya kita, bukan budaya lokal. Betul. Kita budaya kopian dari Bronx, Amerika sana. Pertama karena memang subkultur, beda kulturnya. Kedua, dari apa yang mereka lihat ya, seperti salah satu elemennya di hip hop itu ada namanya graffiti. Beberapa pelaku graffiti kan sering melakukan vandalisme yang akhirnya membuat hal yang sebenarnya seni jadi jelek di mata orang yang kayak gitu. Makanya kami mau hadirkan elemen-elemen itu, kita perbiasakan melakukan seni graffiti pada tempatnya. Jadi tidak ada terkesan vandalisme lagi. Biar budaya ini jadi baik di mata orang. Nah, terus mungkin lewat lirik-lirik hip hop sendiri di lagu rap. Karena di lagu rap sendiri ada budaya nama dissing. Itu saling serang antara rapper. Itu kan banyak lirik-lirik yang eksplisit ya. Nah, mungkin karena lirik-lirikal itu akhirnya stigma orang yang terbentuk terhadap anak-anak hip hop keras, kasar, betul. vandalisme gitu. Padahal sebenarnya itu hanya bilang oknum, tidak semua pelaku hip hop seperti itu. Karena pelaku hip hop yang pure mau gunakan budaya hip hop ini sebagai jalur dia untuk berkarya yang positif. Tapi karena setelanjur stigma itu terbentuk, akhirnya kita harus perbaiki ini dengan hal-hal seperti ini, kita tunjukkan hal positif ini, biar stigma itu pelan-pelan terhapus ya, orang bisa terima. Apalagi sekarang ya, musik di Indonesia ya, sudah bisa dikatakan hip hop sudah bisa terima. Sekarang kita banyak dengar di tempat-tempat pesta, di TikTok, di media sosial itu, sampai di kayak talk show besar TV nasional sudah mulai banyak mengundang rapper nasional, rapper lokal, gitu. Apalagi Indonesia Timur kita lagi naik daun.
bagus-bagusnya di nasional. Berarti sebenarnya ada beban tersendiri juga buat teman-teman ketika ada stigma itu di tengah masyarakat. Ya, makanya kami juga berpikir kenapa kita pakai berontak itu pertama biar hal kita bisa tunjukkan nih. Sebenarnya tidak semuanya kau lihat jelek itu isinya jelek. Orang bilang jangan menilai cover buku dari covernya. Yes. Jangan menilai nama berontak berarti isinya jelek. Jangan dulu lihat dulu. Itu biar stigma itu pelan-pelan hilang lah. Tidak semua yang kau lihat jelek di luar itu berarti dalamnya rusak, tidak. Oke deh ya. Dan seperti teman-teman ya, kalau Kaska ini contoh suami dan bapak yang baik ya. Kalau Pak Ren ini calon ya. Yang baik ya. Oke baik, sudah ada beberapa pertanyaan ya yang masuk sore hari ini teman-teman Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi buat kamu semua yang mau bergabung, kamu boleh kirimkan pertanyaan di 082 147 650 422. Selamat sore teman-teman Pro 2. Yo. Oke. Sudah hip hop belum nih ya? Sudah. Oke deh ya. Tapi tidak bisa lah ya teman-teman Pro 2 ya mengalahkan Kaskai dan juga Kak Rainer beserta teman-teman semua. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Kaskai, Kak Rainer boleh dijawab ya. Selamat sore Kak Trinita, selamat sore kakak-kakak keren dari Rapper Family. Kalau boleh tahu nih Kak, apakah nanti teman-teman yang akan tampil membawakan lagu original ataukah boleh nih lagu dari penyanyi rapper lainnya? Sebenarnya original wajib aja original. Tapi kalau penyanyi dari rapper lainnya itu mungkin kurang bagus sih sebenarnya. Kalau mau teman-teman bisa ambil di sesi freestyle nanti sama anak beatbox. Nanti ada sesi freestyle sama anak beatbox, itu mungkin teman-teman bisa join. Karena kita juga tidak enak ya kita. Apalagi ini kan acara hip komunitas ya. Dan teman-teman pelaku hip hop itu mengerti semua siapa punya lagu ini, orang yang mana. Mengerti juga kalau kita bawakan lagunya orang tapi orangnya tidak ada. Oh gitu. Bukan orang Kalau asli. pahamnya tadi mungkin kecuali dia punya lirik sendiri, tapi dia bawa pakai instrumen Beatnya orang lain, itu boleh. Oh itu boleh. Jangan, bukan membatasi sih, tidak etis saja di dunia hip. Apalagi ini kan kita bilang festival, tapi ternyata bawa karya orang lain kan kurang bagus juga sih. Kalau memang boleh 1-2 karya pribadi original silakan. Tapi kalau memang belum punya karya dan mungkin bisa freestyle, ada sesi freestylenya, silakan join. Tapi itu memang jadi kayak semacam aturan pakem begitu, tidak juga ya? Tidak juga sih, tapi lebih ke apa ya? Itu memang sudah jadi kayak budaya ya. Tidak enak saja kita bawa orang lagu apalagi di panggung. Agak sombong mereka ya. Ya, kasarnya gitu. Iya kan, maksudnya harus memang benar-benar lagu original ya. Baik originalnya. Tapi kan sebenarnya ini kan wadah buat kau tunjukkan karya kau punya karya sih. Kalau memang kemampuan bisa nge-rap, kenapa tidak di sesi freestyle saja? Karena ada sesinya. Teman-teman yang belum punya karya original, tapi dia punya lirik atau dia bisa freestyle, nanti ada sesinya. Saya kurang paham berapa sesi nanti biasanya yang akan ditampilkan. Itu nanti semua elemen punya sesi masing-masing. Kami kan rencananya 2 hari tuh. Sesi pertama mungkin ada dengan dance live DJ. Itu hari pertama dance, live DJ sama graffiti. Di hari kedua itu ada sisi rapnya, itu semua talent-talent rapper perform di situ. Mungkin ada selipan dance-nya 1-2, beatbox, sama sesi freestyle. Dance ini yang dance hip hop kan? Hip hop ya.
Oke, jangan kalian pikir dance yang pada itu yang kayak stage tahu ya. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mau join dia dengan apa ya namanya dance modern, boleh silahkan. Oh, berarti bisa juga nih dibuka kesempatan. Karena kan sekarang lagi rame juga nih ya dance modern yang ditampilkan ya di beberapa event ya. Oke, teman-teman Pro 2, jadi buat kamu yang nanti juga mau tampil boleh lah ya hubungi, boleh DM, boleh mention Rapper Family di akun Instagram mereka. Nah, Kak Rainer, Kak Sky, apa nih harapan kalian terhadap regenerasi budaya hip hop di NTT melalui festival ini? Ya, dari kita sih yang pertama adanya event festival ini makin memperkuat membangun komunitas ya. Komunitas hip hop tadi yang dimana ada beberapa unsur tadi itu terlepas dari bisa nge-rap atau mungkin yang bisa nge-rap ya kita bisa kolaborasi sama tadi dance, beatbox kayak gitu. Kemudian dengan adanya event festival ini ya pemudi khususnya komunitas hip hop ini ada karya lah setiap tahunnya itu ada. Dan adanya ini panggung kita sama-sama bisa tampil saling mendukung. Terlepas dari ND ya, karena kita punya talent ini kita undangnya se-NTT gitu. Mungkin Sky bisa tambahkan. Kalau regenerasi seperti apa nih, Kak Sky? Itu yang kami harapkan dari adanya event-event begini, biar yang awalnya mereka datang untuk menonton, akhirnya teman-teman yang mungkin punya chemistry di hip hop akhirnya termotivasi dan ingin mencari tahu lebih, bahkan sampai berkarya. Jadi tidak hanya mungkin tahun depan dia sudah bukan di barisan penonton tapi sudah di atas panggung. Makanya begitu berkembang semua teman-teman yang punya talent dan punya hobi dan punya niat motivasi untuk terjun di dalam budaya ini bisa hidup. Biar hip hop itu menjadi wadah sekalian apa ya, edukasi untuk teman-teman yang belum tahu tentang hip hop. Kita kasih edukasi dan akhirnya bisa terjun langsung ke dunia hip hop sendiri itu. Oke. Nah, bagaimana Kak Sky, Kak Rainer, kalau misalnya nih ya ada anak-anak muda yang mau ikut terlibat atau berkontribusi di festival ini begitu? Apakah dibuka kayak misalnya apa ya, relawan yang mau ikut membantu seperti itu? Atau beda konsep lagi ini? Ya, konsepnya kan karena ini acara komunitas, pasti kita calling semua pelaku-pelaku yang di ND, kita join. Karena ini bukan lagi acaranya Rapper Family, tapi acara semua komunitas. Kemungkinan teman-teman di ND semua ini yang nanti akan join itu kami libatkan semua dalam proses ide kreatif atau segala macam sampai bahkan sampai bongkar panggung itu akan terlibat sampai finishingnya. Jadi semua akan dilibatkan ya komunitas-komunitasnya. Kalau boleh tahu, ini ada pertanyaan nih. Kalau boleh tahu Rapper Family itu sudah punya berapa banyak karya kakak sejauh ini, sejak pertama kali terbentuk sampai dengan sekarang? Untuk data pasti kami sudah lupa. Karena banyak karya dari tahun-tahun terenak yang dulu masih belum ada YouTube pun kita sudah berkarya. Itu masih zaman-zamannya kita share lagu pakai Poser. Zaman-zaman apa ya? Dulu sebelum Facebook apa namanya? Friendster. Oh, Friendster, betul. Zaman tahun berapa ya? 2000. Iya. 2000, yes betul. 2007-an, betul. Itulah mulai berkarya. Karena saya kemarin saya sendiri tamat sekolahnya tahun SMA itu tahun 2006. Tahun 2006 mulai bikin karya. Nah itu kita kan sifat bikinnya kan dulu minim kita punya peralatan. Jadi kita joinan di PC teman, di komputer teman. Data-data semua itu lagu-lagu kami itu hilang bersama rusaknya komputer itu. Sayang
sekali sumpah. Oke, jadi tidak ada backupannya ya. Iya. Habis lewat. Jadi kalau untuk hitung karyanya sih tidak terhitung. Kalau yang terbaru di tahun 2025 sudah ada belum? Sudah ada tapi belum dirilis. Oh, belum dirilis ya. Ya. Berarti Kemarin kami rilis, teman Devi rilis apa ya? Dopamin. Single sama teman-teman dari Papua sama dari Lembata satu. Kolaborasi. kolaborasi. Wis, keren nih teman-teman Pro 2. Nah Kak, kapan sih rencananya festival Berontak 3 ini akan digelar dan sejauh ini progresnya seperti apa? Oke, baik. Rencananya gelar itu sebenarnya awalnya itu tahun kemarin itu bulan Juni ini. Karena mepet, jadi kita gesernya itu ke Agustus. Oke. Pastinya tanggal berapa itu belum kita bisa pastikan. Dan bulan Agustus itu ya sudah pasti karena kami melihat di situ ada apa ya, Hari Kemerdekaan. Ya. Pastinya kota Ede ini kota pelajar, banyak event-event juga. Di situ yang kami akan rencana buat event tahun ini. Oke, baik. Kita tunggu teman-teman Pro 2 ya. Nanti akan ada karcis atau seperti apa Kak? Oh ya, Untuk kalau penonton. untuk ini kartis ini kita berkaca tahun kemarin, kan, itu memang bukan kita tidak sempat posting atau gimana ya. Memang tidak ada karcis tahun kemarin. Nah, kalau soal yang tahun ini, terlepas kalau memang adanya ghost star atau tidak, kita lihat lagi. Karena kita buatnya di kompleks juga, kemungkinan besar ya, itu kita masih dengan sistem tidak ada kartis lah, kayak gitu. Gratis begitu Gratis. ya. Hanya tertib gitu kan. Oh, diharapkan tetap tertib begitu. Jangan sampai gratis tapi tidak tertib. Gitu. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Salsabil. Selamat sore Kak Trinita. Selamat sore kakak-kakak dari Rapper Family. Apakah tidak punya keinginan pada event kali ini juga menyelenggarakan open donasi? Oh, ya mungkin kayak ini kegiatan festival tapi ada sesuatu gitu yang bisa diberikan juga kepada yang lain begitu. Oh iya. Terima kasih untuk Ini kayaknya sarannya nih. Sarannya bagus sekali. Itu mungkin akan kami pertimbangkan. Tapi sejauh ini untuk hal-hal yang seperti ini teman-teman dari Rapper Family sudah jauh-jauh bergerak. Tapi kita bukan pakai bawa nama Rapper Family. Kebetulan kami juga termasuk di dalam pergerakan supporter PCND. Kami join dengan teman-teman dari Red Boys untuk selalu terlibat terhadap hal-hal sosial. Jadi kemarin kan sempat dengan meletusnya gunung Lewotobi, teman-teman juga terlibat ikut menggalang dana dan membawanya ke sana. Oke, luar biasa. Berarti ada kegiatan amalnya juga yang selalu dilakukan oleh teman-teman ya komunitas hip hop ini. Yang terakhir Kak Rainer, Kak Sky, apa yang mau disampaikan kepada pendengar semua yang muda-muda nih biar makin cinta, biar makin love banget ya sama hip hop nih Kak. Oke, batuk dulu ya. Apa ya kalau mau sampaikan, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menerima musik yang seperti ini. Untuk teman-teman yang sudah menikmati, silakan datang nanti di bulan Agustus 2025, tepatnya di lapangan basket Mas Indi, untuk bisa sama-sama kita join dan meriahkan festival ini. Dan untuk teman-teman yang masih punya stigma negatif terhadap musik hip hop atau musik rap atau dan budaya hip hop pada umumnya, kami juga mengajak untuk bisa datang dan melihat langsung seperti apa budaya hip hop sesungguhnya yang sebenarnya, yang tidak hanya dilihat dari covernya saja tapi harus kamu lihat, nikmati
Yang sebenarnya seperti apa? Itu di Agustus 2025 di lapangan basket Perumnas ND. Oke, tunggu tanggal mainnya teman-teman Pro 2. Kak Rainer, oke. Oke, dari saya yang pertama Kota ND ini bersyukur ya. Ada banyak genre musik. Iya. Dan tidak mati gitu. Kami dari komunitas hip hop Rapper Family berharap adanya festival ini khususnya bagi pemerintah mau mensupport kami. Oke. Mensupport kami dari tahun ke tahun, terlepas ada kekurangan atau ya yang kami buat ini, kami minta supportnya. Itu saja mungkin dari kami juga berharap ada sponsor-sponsor ya yang bisa support kegiatan kali ini. Semoga bisa berjalan lancar karena eventnya ini memang eventnya kelasnya se-NTT gitu. Yes. Dan ND yang jadi tuan rumah. Oke. Harusnya kita bangga ya. Karena meskipun kami juga sudah sering ikut kegiatan event di luar hip hop juga, tapi tidak selevel NTT. Yes. Tidak semua talent yang diundang. Tapi kalau di kita ini konsepnya seperti tahun kemarin itu kita undang semuanya. Oke. Itu benar. Oke. Nah, ini ternyata satu lagi pertanyaan yang masuk, Kak. Kalau boleh tahu, apakah ini akan jadi event tahunan atau seperti apa? Sedang dalam proses kami. Oke. Kami berusaha untuk ini jadi reguler, setiap tahunnya ada. Makanya itu seperti yang tadi Pak Rainer omong, kami butuh sekali support seperti itu dari pemerintah, dari Swasta. itu sponsor yang lain, untuk supaya acara ini bisa terselenggara di tahun-tahun berikutnya. Oke, apalagi ini sejalan juga ya dengan visi dari kepemimpinan Bapak Bupati kita yang sekarang ya, bahwa akan ada event-event kayak budaya-budaya yang terus diangkat atau ditampilkan ya di Kabupaten ND. Oke, terima kasih untuk Sama-sama. Kak Sky, Kak Rainer. Kita tunggu teman-teman Pro 2 Barontak 3 nanti di Agustus tahun 2025. Dan jangan lupa buat kamu semua untuk ya ikuti perkembangannya di akun sosial media dari Rapper Family, baik itu Instagram maupun Facebook teman-teman Pro 2. Dan jangan lupa buat kamu semua yang merasa obrolan kami ini bermanfaat, share, like sebanyak-banyaknya teman-teman obrolan kami sore hari ini di channel YouTube RRI ND. Saya Trinitas, akhiri kebersamaan kita sore hari ini bersama dengan teman-teman dari Rapper Family.